sukacita dalam Tuhan Yesus. Kak Elvin, kabarnya gimana? Puji Tuhan, Puji Tuhan, sehat semua ya? Siap buat puji Tuhan? siap dong. Siap ya, kita akan puji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Kak Elvin, kita akan berdoa. Oke, untuk sekolah kita pada pagi hari ini kita mau berdoa. Dan Yesus, terima kasih Bapak semangat pada pagi hari ini Engkau telah menyertai kami sehingga kami puji Tuhan untuk melakukan kegiatan sekolah minggu pada pagi hari ini walaupun secara online. Dan Tuhan berkati setiap anak-anak kami, Tuhan jamah setiap kami sehingga apa yang telah kami persembahkan kepada Tuhan boleh berkenan dengan Engkau. Kami menyerahkan Tuhan terus sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Ya, amin. Amin. Sudah siap? Siap ya? Yuk kita akan puji Tuhan dengan pujian Jalan Serta Yesus. Karena adik-adik kalau mungkin saat ini sedang sakit atau lagi nggak enak badan, harus tetap gembira. Puji Tuhan. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya, yaitu dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya.
sekarang tiba waktunya untuk kita mendengarkan Firman Tuhan. Namun kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dengan pujian firman-Mu kita baik lagi. Masih kenal kakak? Oh, pasti masih. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Siap untuk dengar firman Tuhan? Nah, berikan sikap yang manis, duduk yang manis ya. Kita mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya Roh Kudus membuat kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Semuanya mengambil sikap berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, saat ini kami mengucap syukur buat kesempatan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami saat ini sudah memuji-Mu, sudah memuliakan nama-Mu, sudah menyembah-Mu Tuhan. Dan tibalah saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu dapat hidup dalam hati kami, sehingga kami dapat mengaplikasikan kebenaran firman-Mu, dan kami dapat menjadi anak yang bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Nah, adik-adik, kakak punya cerita loh tentang seorang anak kecil yang sakit. Nah, saat waktu itu anak ini sedang sakit parah, sedang sakit keras. Papahnya udah bawa dia ke sana, udah bawa dia ke dokter, udah bawa dia ke tempat tabib-tabib. Pada saat itu
Dokter itu disebut tabib di dalam Alkitab. Nah, orang tuanya udah keliling kemana-mana. Dia udah berusaha sekeras mungkin supaya anaknya ini sembuh. Papahnya begitu sangat sayang sama anak ini. Suatu hari ketika dia sudah mendengarkan kabar tentang mujizat yang pernah dilakukan Tuhan Yesus. Mujizat pertama kali yang tercatat di dalam Alkitab yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada yang tahu apa itu mujizatnya? Nah, mujizatnya apa yo? Ya, benar. Itu mujizatnya ketika Yesus mengubah air menjadi anggur. Pernah dengar cerita ini? Kalau belum pernah, nanti bisa tanyakan sama mama atau papahnya ya. Mah, di mana sih cerita waktu Yesus mengubah air menjadi anggur? Nah, untuk mengingat-ingat kembali supaya kita lebih dalam mengerti akan kebenaran firman Tuhan adik-adik. Jadi kita jadi tahu akan kebenaran firman Tuhan. Nah, waktu itu setelah dia melakukan mujizat itu, setelah Yesus melakukan mujizat itu, Yesus pergi dari tempat itu. Nama tempat yang pertama kali Yesus mengubah air menjadi anggur itu di Kana. Waktu itu Yesus pergi. Dia pergi untuk meninggalkan Kana. Dia ingin pergi ke Yudea adik-adik. Saya pengen pergi ke Yudea, ke Galilea. Dia pengen ke Galilea. Namun apa yang terjadi di situ? Tuhan Yesus sendiri tidak diterima sama orang-orang di situ. Tuhan Yesus sendiri tidak diterima, murid-muridnya juga tidak diterima. Akhirnya Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi kembali lagi ke Galilea. Dia pergi ke Galilea, dia pergi ke Kana. Kembali lagi dia ke Kana. Terus tiba-tiba ada seorang bapak-bapak. Dia bilang seperti ini. Tuhan, tolong saya. Anak saya sakit keras Tuhan. Tolong sembuhkan dia, anak saya mau mati. Bisakah Engkau selamatkan dia? Tuhan, anak saya mau mati, tolong saya. Seperti itu. Dia sungguh memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan anaknya. Kemudian Yesus berkata kepadanya, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu melihat tanda mujizat, kamu tidak percaya. Sekali lagi ya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Terus pegawai istana itu, papah dari anak itu berkata, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Dia berkata seperti itu. Nah, kemudian Yesus berkata lagi kepada papah si anak ini. Dia bilang, pergilah anakmu hidup. Pergilah anakmu hidup. Yesus tidak berkata anakmu akan sembuh, anakmu akan sembuh dari penyakitnya. Tidak ada kata akan. Tapi Yesus berkata, pergilah anakmu hidup. Apa artinya? Bahwa ketika Yesus berkata bahwa anak itu hidup, maka terjadilah mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi kepada anak itu, maka anak itu pun sembuh. Anak itu menjadi ceria lagi, menjadi sukacita lagi, girang lagi karena dia mengalami mujizat Tuhan. Nah, pada saat itu karena Yesus memerintahkan papahnya untuk pergi, kemudian dia pergi. Dia mengecek apakah benar karena dia sudah percaya kepada Tuhan. Dia mengecek anaknya, melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, kemudian ketika masih di tengah jalan, hamba-hamba dari papahnya ini datang kepadanya dengan kabar bahwa Tuhan, anakmu sudah sembuh.
dia berkata seperti itu. Terus dia bertanya, pukul berapa anak itu sembuh? Terus orang pegawainya bilang, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Dia bilang seperti itu. Jadi ketika Yesus berkata bahwa anak itu hidup, seketika terjadilah mujizat kepada anak itu. Anak itu menjadi sembuh dan anak itu mendapatkan sukacita yang baru dari Tuhan. Dia mengalami mujizat Tuhan dari Tuhan Yesus. Maka teringatlah papahnya ini. Papahnya ini teringat akan perkataan Tuhan Yesus. Bahwa saat itulah berkata kepadanya, Yesus itu berkata kepada papah itu waktu Yesus berkata kepada papahnya, anak itu hidup. Lalu ia menjadi percaya, dia ceritakan kepada seluruh keluarganya, orang-orang yang di situ, bahwa Tuhan Yesus yang menyembuhkan anak ini. Nah, dan dari situlah mujizat kedua yang dilakukan Tuhan Yesus. Adik-adik yang ada di rumah, yang sedang ikut ibadah sekolah minggu, marilah kita menghormati papa, menghormati mama kita yang ada di rumah, karena papa dan mama kita itu sungguh sangat berjuang untuk kita. Karena papa dan mama kita itu tidak tinggal diam kalau kita sakit. Karena papa dan mama kita yang mengurusi kita supaya kita tetap sehat. Kalau kita sakit, papa dan mama kita pasti akan mencari pertolongan, bawa kita ke dokter, mendoakan kita, dan banyak lagi. Nah, jadi kita harus patuh ya sama orang tua, karena papa kita, mama kita melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Jadi, marilah kita menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang menuruti setiap perintah orang tua kita. Karena kita percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan rancangkan yang terbaik untuk adik-adik semua. Nah, di sini mari kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita mau menyanyikan satu lagu. Oke? Kita akan belajar satu lagu ya. Nanti kakak ajarin satu lagu kepada kita semua. Yesus, Yesus, dokterku yang baik, dokter dunia tak sama dia. Saya sakit, dia sembuhkan. Yesus, dokterku yang baik. Sekali lagi ya. Yesus, Yesus, dokterku yang baik, dokter dunia tak sama dia. Saya sakit, dia sembuhkan. Yesus, dokterku yang baik. Nah, kita percaya bahwa Yesus dokter kita yang paling baik, oke? Karena Yesus yang menyembuhkan kita melalui obat, melalui makanan yang kita makan, oke? Nah, saat ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kesembuhan dalam hidup kita. Jangan lupa, Amsal berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kita harus selalu ceria dan gembira. Nah, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sampai pada penghujung sekolah minggu kami, Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sebentar lagi kami memulai aktivitas kami selanjutnya, Tuhan. Bila Tuhan yang menuntun setiap aktivitas kami, Tuhan yang akan memberkati kami dalam keluar dan masuk kami. Tuhan akan menjagai kami dengan para malaikat surgawi. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi ke depannya, tapi kami percaya bahwa kami hidup dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati papa kami, berkati mamah kami yang selalu menjagai kami. Biarlah Engkau tambah-tambahkan kesehatan
merasakan kekuatan yang berasal daripadanya. Makasih Tuhan Yesus, kami siap untuk melalui aktivitas pada hari ini dan memulai aktivitas pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Terima kasih adik-adik, shalom. Tuhan berkati.